warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam pembelajaran fisika. Dalam video kali ini, kita akan membahas fisika kelas 10 tentang operasi vektor. Berikut penjelasannya. Operasi vektor terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor, yang kedua perkalian vektor. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan vektor. Dalam penjumlahan dan pengurangan vektor terbagi menjadi dua metode, yaitu metode geometris dan metode analitis. Dalam metode geometris terbagi menjadi tiga metode, yaitu metode segitiga, jajar genjang, dan poligon. Metode analitis terbagi menjadi dua, yaitu metode rumus kosinus dan komponen vektor. Penjumlahan dengan metode segitiga. Ada beberapa langkah dalam penjumlahan dengan metode segitiga. Yang pertama, menggambar vektor pertama. Yang kedua, vektor kedua B digambarkan dengan cara pangkal vektor B diletakkan di ujung vektor pertama. Yang ketiga, vektor hasil penjumlahan atau dikenal dengan resultan digambarkan dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua, seperti pada gambar. Selanjutnya, pengurangan dengan metode segitiga. Selisih antara dua vektor sama dengan penjumlahan vektor pertama dengan negatif vektor kedua. Caranya seperti pada gambar. Penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang, yaitu dengan langkah yang pertama, dua vektor A dan B digambar dengan cara kedua pangkal berhimpit. Yang kedua, gambar sebuah jajar genjang dengan vektor A dan vektor B sebagai penyusunnya. Nah, untuk resultannya merupakan diagonal yang pangkalnya sama dengan kedua vektor penyusunnya. Caranya seperti pada gambar. Pengurangan vektor dengan metode jajar genjang. Cara menentu resultannya sama dengan penjumlahan vektor, seperti yang terlihat pada gambar. Metode poligon. Metode poligon dapat digunakan untuk menjumlahkan vektor lebih dari dua buah vektor. Cara menjumlahkan vektornya yaitu pangkal dari ujung vektor berikutnya diletakkan di ujung vektor sebelumnya. Untuk resultannya digambarkan dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir, seperti yang terlihat di gambar. Selanjutnya, metode rumus kosinus. Metode analitis dengan menggunakan rumus diantaranya rumus kosinus. Secara matematis dapat dirumuskan R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 F2 cos theta. Selanjutnya, contoh soal. Seseorang berjalan ke arah timur sepanjang 4 meter. Kemudian orang kedua berjalan ke arah timur laut sejauh 3 meter. Perpindahan antara kedua orang tersebut mengapit sudut 60 derajat. Tentukan resultannya. Nah, untuk menjawabnya, yaitu diketahui theta 60 derajat, F1 sama dengan 4 meter, dan F2 sama dengan 3 meter. Yang ditanya yaitu resultannya atau R. Sesuai dengan rumus kosinus yang mana R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, yaitu akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 3 cos 60. Yang mana cos 60 sama dengan 0,5 sehingga menghasilkan resultannya R sama dengan akar 37. Nah, selanjutnya komponen vektor sebidang. Sebuah vektor dapat mempunyai satu atau lebih komponen vektor bila vektor tersebut berada pada salah satu sumbu X atau sumbu Y. Nah, yang dimaksud dengan komponen vektor adalah
Vektor-vektor yang bekerja pada saat yang bersamaan sehingga menghasilkan satu vektor dengan arah tertentu. Perhatikan gambar. Di gambar terlihat sebuah vektor yaitu vektor A. Berdasarkan fungsi trigonometri, diperoleh komponen A yaitu AX sama dengan A cos theta dan AY sama dengan A sin theta. Nah, untuk mencari besarnya yaitu A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Dan untuk arahnya, tan theta sama dengan AY per AX. Contoh soal. Perhatikan gambar. Di gambar kita bisa lihat ada sebuah vektor dengan panjang 20 cm yang membentuk sudut 30 derajat. Nah, tentukan komponen vektornya. Penyelesaiannya. Komponen vektor untuk sumbu X yaitu AX sama dengan A cos theta. Selanjutnya kita masukkan nilainya yaitu A sama dengan 20 cm dikali dengan cos 30 sehingga hasilnya 10 akar 3. Selanjutnya untuk vektor sumbu Y yaitu AY sama dengan A sin theta, yaitu A sama dengan 20 dikali dengan sin 30 sehingga A sama dengan 10 cm. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Jaga selalu kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.